Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadithi hudan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakah minas samawati wal ardh. Alhamdulillah, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, ya, kita sebagaimana biasanya, ya, kita kembali bermuajahah, ya, walaupun melalui, ya, virtual ini, sebagaimana, ya, pesantren virtual adalah, ya, yang akan memberikan, ya, saling berbagi melalui, ya, virtual atau pesantren virtual ini. Salawat serta salam marilah kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nabi menjadi uswatan hasanah, contoh teladan yang baik, yang insyaallah sebagaimana wasiat Rasulullah di akhir hayatnya, Rasulullah mengatakan, inni taraktu fikum amrayni fa in tamassaktum falan tadillu abada. Kata Rasulullah, sesungguhnya saya mewariskan kepada kalian, meninggalkan kepada kalian amrayni, ada dua perkara, kata Rasulullah. Fa in tamassaktum, apabila kita berpegang teguh terhadap dua perkara itu, falan tadillu abada, kata Rasulullah, maka kita tidak akan tersesat di atas muka bumi ini. Apakah warisan Rasulullah? Warisan Rasulullah bukan kekayaan, warisan Rasulullah bukan kekuasaan, warisan Rasulullah, ya, bukan kemewahan, akan tetapi warisan Rasulullah kepada kita adalah kitabullah wa sunnah, Al-Quran dan sunnahnya. Masyiral muslimin wal muslimat, jamaah virtual yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Ya, alhamdulillah, kesyukuran bagi kita, ya, sebagai manusia diberikan keberkahan oleh Allah, dirahmati oleh Allah, kasih sayang Allah yang tidak terhingga kepada kita semua. Mulai kita bangun, ya, kemudian tidur sampai bangun kembali, sehingga, ya, diajarkan kepada kita bahwasanya, ya, perkataan yang paling afdal yang kita ucapkan ketika kita bangun dari tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita bersyukur kepada Allah, karena Dia yang telah menghidupkan kita kembali setelah mematikan kita. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya tidur adalah bagian dari kematian, ya, sahabat dari mati, saudaranya dari mati. Banyak orang ketika mereka tertidur dan tidak bangun-bangun kembali. Oleh karena itu, kesyukuran kepada kita yang masih diberikan oleh Allah, sehingga, ya, kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, itulah yang seharusnya kita ucapkan ketika kita bangun dari tidur kita.
Masyiral muslimin wal muslimat, jamaah virtual yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, sebagai manusia kita hidup di atas muka bumi ini mesti ya, mengharapkan berkah dan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya, kehidupan kita senantiasa selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah, ya, diberikan keberkahan dari rezeki kita, umur kita, dan seluruh aktivitas kita. Semoga senantiasa diberikan ya, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah pesantren virtual yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, bahwasanya walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakah minas samawati wal ardh. Ya, Allah berfirman, andaikan, kata Allah, ahlal qura, penduduk satu kampung, ya, penduduk satu daerah, penduduk satu desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan negara, amanu, mereka beriman kepada Allah, wattaqau, dan mereka takut bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakah minas samawati wal ardh, maka Allah akan menurunkan, membukakan pintu-pintu berkah dari langit maupun pintu-pintu berkah dari bumi. Kaum muslimin wal muslimat sedang jamaah virtual yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, relena den raya ayae na terangkan ki wangi makada benenge naseng yaro penduduk na sedie kampung sedie wanua angke simata-mata lori pangallahu taala, makoto poromitau lori puange majapun pangallahu taala nabukaraki lafatahna, maka Allah akan membukakan nabukaraki pangallahu taala ya alaihim barakah, poleri barakah pangallahu taala minas samawati wal ard, poleri langnya makoto para barakah poleri tanah. Sidang jamaah virtual yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu ya, kita senantiasa mengharapkan segala aktivitas ibadah kita, jama-jama lino tak makoto pada jama-jama akhirat tak ya, engke sematana tarimo puangin apa barakah ke Allah taala, apa barakah ke umurut tak pak pedalekna makoto poro sininna ya engke ipunayin apa barakah ke Allah taala, yang insya Allah nawadding mencaji laleng deceng lori pada di maneng ada cengenge na tiwi kilo di surga pamasena Allah taala. Ya, relana ya aya edenre menurut ya ahli ya arga tamakada ulama ta narik komilo ki ya lolo ngeriasan ngebaraka poleri lalengi makoto poro poleri tanai ya musti rilalena yaro kampungnya, rilalena yaro sedih kampung sedih wanua musti napunai 5 syarat ya, musti napunai 5 syarat. Ada 5 syarat yang harus dipenuhi, yang ketika dipenuhi insya Allah berkah Allah senantiasa dibukakan kepada kita. Yang pertama ya, apa yang syarat yang pertama dalam satu daerah, dalam satu kampung ya, ada syarat pertama. Yang pertama al-imamul adil, al-imam al-adil ya, imam atau makadaki pemimpin ya, dan imam pemimpin, adil al-imamul adil pemimpin yang adil ya. Jadi pemimpin ya adalah jadi mustiril natas di kampung harus ipunai resenge pemimpin yang adil. Jadi dalam satu daerah kita harus memiliki pemimpin yang adil. Yang mana yang dimaksud dengan pemimpin yang adil di sini? Ya, pemimpin yang adil adalah ya, yang mampu menempatkan
ya sesuatu pada tempatnya, ya tidak menggunakan kekuasaannya semena-mena, ya mendahulukan urusan-urusan masyarakat daripada urusan pribadinya, ya tidak mementingkan urusan pribadinya tapi mendahulukan urusan-urusan masyarakat, urusan-urusan publik. Ya, inilah al-imamul adil. Ya banyak sekarang pemimpin-pemimpin namun tidak memiliki ya, sifat adil ini. Sehingga warisan ya Rasulullah mewariskan kepada kita al-adalu hasanun walakin fil umara'i ahsan. Sifat adil itu baik dimiliki oleh semua orang, semua manusia. Ya, sifat adil maka singina punni sininna rupa tawe, tapi maka dia nabita walakin fil umara'i ahsan, akan tetapi lebih baik dimiliki oleh para pemerintah, para pemimpin. Ya, akan tetapi maka dia nabita lebih kesipi narekona punnai ya roh anu tahu ma perintah. Jadi sifat adil itu baik kepada semua manusia, memiliki sifat adil itu baik, akan tetapi kata Rasulullah lebih baik dimiliki oleh para pemimpin. Nah, kita lihat saat sekarang ini. Ya, masyarakat kita menderita, masyarakat kita banyak yang tidak mendapatkan ya haknya. Senantiasa melaksanakan kewajiban namun tidak mendapatkan haknya. Ya, banyak orang yang berbuat semena-mena terhadap rakyat. Sehingga na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik, ya, rakyat yang dikorbankan, rakyat kecil yang dikorbankan, para pemimpin berlaku semena-mena. Nah, padahal di dalam ayat Allah menerangkan kepada kita bahwasanya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Allah memerintahkan kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada para pemimpin. Nah, bagaimana kira-kira ketika seorang pemimpin yang tidak memperhatikan rakyatnya? Dia tidak peduli rakyatnya. Iya. Karena kepentingan pribadi sehingga mengorbankan rakyat kecil. Ya, ini banyak sekali yang terjadi saat sekarang ini. Ya, mega pemimpin tapi maceko-ceko. Dia nama lempu. Ya, nulle kapang karena orang yang berduit, orang yang memiliki uang yang banyak sehingga didahulukan. Ya. Karena anaknya bos didahulukan. Ya. Sehingga rakyat kecil yang memiliki hak yang sama itu disepelekan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Marilah kita belajar ya, jadi para pemimpin saat sekarang ini, marilah kita belajar dari sejarah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ketika kita ingin menjadi pemimpin, marilah kita belajar dari kepemimpinan Rasulullah. Rasulullah bukan hanya satu negara, tapi beberapa negara dia mampu pimpin dan masyarakatnya aman, damai, mereka senang. Coba. Nah, kita hanya satu desa saja. Terkadang masih banyak rakyat yang membenci kita. Ini desa. Nah, ketika dibandingkan Rasulullah yang negara, beberapa negara dia pimpin dan masyarakatnya ya bisa hidup sejahtera, bisa hidup dengan nyaman. Ya, bahkan berdampingan dengan orang-orang yang non-muslim. Ya, orang-orang kafir pada saat itu. Karena kenapa? Ya, Rasulullah memberikan uswatun hasanah, memberikan contoh teladan yang baik. Ya, memberikan contoh teladan yang baik. Ya. Pesantren virtual, jamaah pesantren virtual yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saat sekarang ini dibutuhkan seorang pemimpin yang adil, al-imamul adil, ketika kita masih tetap mengharapkan berkah itu turun dari langit maupun berkah yang berasal dari bumi. Insya Allah ketika dalam satu daerah, dalam satu kampung, relena tasedewanua engkamu pemimpin yang melempuh, insya Allah ajan ibata-bata, jangan khawatir, berkah itu akan senantiasa turun kepada kita.
Ya. Bagaimana Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi seorang pemimpin, dia rela berjalan di tengah malam untuk mendengar ya keluh kesah para anggotanya, ya para rakyatnya, tanpa dia mengundang wartawan. Tidak ada wartawan saat itu. Kenapa? Dia sengaja keluar tengah malam supaya tidak dilihat oleh orang lain. Dia datang untuk melihat apakah rakyatku tidak ada yang kelaparan hari ini. Sampai pada suatu waktu, ya dia mendengarkan, Umar bin Khattab mendengarkan ada seorang ibu yang pura-pura memasak batu demi untuk agar anaknya tidak menangis. Wahai ibu, kapan makanan ini akan masak? Sabarlah nak, sabarlah sebentar lagi. Tapi ternyata apa yang dimasak batu ini membuat Khalifah Umar sangat merasa bersalah, sehingga dia mengambil gandum kemudian membawakan. Ada kepemimpin saat sekarang ini ketika melihat keluarganya, masyarakatnya kelaparan, adakah yang rela membawakan? Yang ada saat ini adalah mereka baru ingin membawakan ketika ada kepentingan politik. Ya. Ketika ada wartawan mereka baru ingin membawakan. Inilah saat sekarang ini mengapa sehingga masyarakat kita tidak mendapatkan kesejahteraan dalam hidupnya, karena pemimpin tidak adil. Makanya al-imamul adil adalah syarat yang pertama yang harus dimiliki dalam satu daerah ketika daerah itu ingin senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah, baik dari langit maupun keberkahan dari bumi. Kemudian yang kedua, masyarakat muslimin jamaah pesantren virtual yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dalam satu daerah harus memiliki yang namanya orang tua. Asyuyukh. Ya, orang tua. Ya, nareko relena ogie riasangi tomatua. Jadi mesti engka tomatua relena yaro kampungnya. Ya, mesti engka tomatua. Jadi dalam satu kampung itu harus ada orang tua yang bisa dijadikan panutan. Ya, orang tua. Jadi nareko makade to ogie tomatua tania tomacua. Jadi apa perbedaan antara tomatua dengan tomacua? Tomatua adalah orang yang memiliki ya orang yang perkataan dan perbuatannya itu sesuai. Ya, memiliki ilmu, ya, memiliki kebijaksanaan, ya, mampu menempatkan dirinya dalam masyarakat. Ya, itulah tomatua, orang yang dituakan, orang yang bisa diambil pendapatnya. Jadi beda antara tomatua dengan tomacua. Tomatua tidak mesti umurnya harus tua. Bisa jadi ada yang lebih muda dari kita, tapi perkataan dan perbuatannya bisa kita dengar. Beda dengan tomacua. Tomacua dari segi umur, ya memang dia tua. Ya, memang dia tua, tapi perkataan dan perbuatannya tidak sesuai, atau bahkan ya menggambarkan hal-hal yang tidak seharusnya dari segi umur. Jadi bedakan antara orang tua tomatua dengan tomacua. Ya, tidak semua ya tomatua tidak semua ya adalah harus umurnya yang tua dari segi umur. Akan tetapi dari segi perkataan dan perbuatannya itu sudah menampakkan bahwa dia memiliki kebijaksanaan, dia memiliki ya sifat yang adil, ya perkataan dan perbuatannya sesuai dengan syariat. Ya, itulah tomatua. Jadi tomacua ya mungkin saja dia berumur sudah 50, 60 akan tetapi apa yang dilakukan? Kita lihat saat ini. Ya, kita lihat saat sekarang ini. Banyak yang ya mohon maaf ya ibu-ibu sudah ya umur 40, 50 ya mohon maaf haji lagi dengan memakai pakaian ini mempertontonkan auratnya, gaya-gaya dia
mengikuti anak-anak saat ini, main-main TikTok dan sebagainya. Ya, ini kan tidak sesuai dengan ya umur dan apa yang dilakukannya. Makanya mesti harus ada orang tua dalam satu kampung itu yang bisa dijadikan panutan, yang bisa didengar. Ya. Jadi sidang jamaah virtual yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, apalagi yang harus dimiliki dalam satu kampung, dalam satu daerah ketika kita ingin mendapatkan berkah, ya, berkah dari langit dan dari bumi, yaitu ya mesti ada orang yang kaya dan dermawan. Orang kaya dan dermawan. Ya, tosogi nania malabo, tosogi na to malabo. Mega tosogi tapi makedit. Banyak orang kaya tapi pelit. Nah ini kata Rasulullah, as-saha'u hasanun walakin fil agniyai ahsan. Sifat kedermawanan itu baik dimiliki oleh semua manusia, akan tetapi lebih baik dimiliki oleh orang kaya. Ya. Yaro nasa nabita makada yaro ala bungenge maka singi na pusipa sinin na rupa tawe, akan tetapi lebih kesipi na pusipa to sagi aga pasabaran na nasa nabita. Ya, nasama ya merseng di mana na rekoto sogi manyama. Rekomelo mapasu warang-warang. Ya. Siaga mi kota 1 juta, siaga mi ko 10 juta na rekoto sogi, tapi to kasiasi to di to kurang. Ya, melo toy kasih. Jadi oleh karena itu perbandingan antara orang kaya dengan orang miskin tidak boleh disamakan 1000 untuk orang miskin baru sama 100.000 untuk orang kaya. Jadi 1000 yang disumbangkan oleh orang miskin baru disamakan 100.000 oleh orang kaya. Jadi jangan bangga ketika kita memiliki harta yang banyak kemudian menyumbangkan uang 100.000. Jangan bangga. Karena itu hanya 1000 bagi orang miskin, bagi orang yang memang betul-betul kesusahan. 100.000 bagi orang miskin baru sama 1 juta bagi orang kaya. Nah itu. Ya, kaya miskin itu adalah cobaan untuk kita. Cobaan di atas muka bumi. Karena ketika kita ingin melihat, ya, narekomelo kimitai, ya, toka sia-sia, relena tasesiwannya, nulle kapang, tacice mi bawa manre, bahkan yalam mi bawa ketawe, tapi alhamdulillah, tuwa matoi, sifat dicawa matoi anak indokna, benina, ambokna, angka matonon roy kasih matinro walaupun terkadang tidur di emper-emper toko, di bawah kolong jembatan, tapi alhamdulillah, mereka tetap bahagia bekerja. Nah kita kira-kira yang sudah ada rumah, pekerjaan, ada kendaraan, masih selalu merasa kurang kita. Masih kita ingin terus mengejar tanpa merasa cukup. Mengapa mereka bisa bahagia? Ya, sempat kemarin saya melihat salah satu tayangan ya ketika Hotman Paris ya. Siapa yang tidak tahu Hotman Paris kekayaannya seorang pengacara yang sukses. Ya, beliau ngobrol bersama Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Dia sempat bercerita ketika itu dia dalam keadaan yang kondisi putus asa. Ya, bahkan dia ingin bunuh diri. Ini Hotman Paris. Dia ingin bunuh diri. Namun di saat dia ingin bunuh diri, dia mendengar orang-orang di dekat rumahnya main gaple, main domino sambil ketawa-ketawa. Ini tukang beca. Ya, sambil ketawa-ketawa. Nah, inilah yang membuat dia tersadar mengapa orang yang kekurangan, seorang tukang pengayuh beca, dia masih bisa ketawa-ketawa. Nah, inilah.
Jadi jamaah pesantren virtual yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan bukan karena banyaknya harta kita, bukan banyaknya uang kita, bukan banyaknya mobil kita. Apabila kebahagiaan itu karena kaya, mengapa banyak orang kaya bunuh diri? Mengapa banyak orang kaya overdosis? Banyak orang kaya yang mengakhiri hidupnya gantung diri. Ketika kebahagiaan itu diukur karena ketenaran. Kenapa Michael Jackson yang kita tahu bagaimana ketenarannya, dia overdosis obat-obatan. Di manakah kebahagiaannya? Ketenarannya sudah luar biasa, hartanya sudah luar biasa. Tapi mengapa dia bunuh diri? Ya, kita lihat lagi Marilyn Monroe, orang yang cantik pada masanya. Dia bunuh diri. Karena kenapa? Dia tidak mendapatkan kebahagiaan dari kecantikannya itu. Kesehatan, banyak orang yang sehat, dokter, dia juga bunuh diri. Padahal dia memiliki kesehatan. Kemudian, di mana letak kebahagiaan itu sebenarnya? Kebahagiaan itu di mana kita dapatkan? Nah, itulah tadi pelajaran kepada kita bahwasanya banyak orang-orang yang miskin, banyak orang-orang yang kekurangan dari harta benda, tapi hatinya tidak pernah kosong, hatinya tidak pernah kurang, tidak pernah merasa kekurangan. Bukankah Rasulullah mengatakan, "Laisal ghina an kathratil ardi, walakinnal ghina 'anin nafsi." Kata Rasulullah, bukanlah orang yang kaya ketika dia kaya karena hartanya, kaya karena jabatannya, kaya karena keturunannya, kaya karena banyaknya mobilnya, rumahnya. Tapi kata Rasulullah, walakinnal ghina 'anin nafsi, orang yang kaya yang sesungguhnya adalah karena kaya hatinya. Itulah yang paling penting. Masyiral muslimin wal muslimat, jamaah pesantren virtual yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, as-sakha'u hasanun walakin fil aghniya ahsan. Kedermawanan itu baik dimiliki oleh semua manusia, namun lebih baik dimiliki oleh orang yang kaya. Ya, jadi orang yang kaya kemudian dia dermawan, insya Allah adalah golongan-golongan penghuni surga. Karena kenapa? Ketika dia kaya, membelanjakan hartanya, masalul ladzina yunfikuna amwalahum, membelanjakan hartanya di jalan Allah, itu Allah akan gantikan lebih banyak lagi. Ya, tapi ketika dia kaya namun pelit, ya ini kaya pelit, ya. Tapi ada lagi yang lebih bahaya, kaya pelit dan kikir. Kaya pelit dan serakah. Ya, kaya pelit dan kikir sama. Kaya pelit dan serakah ini yang sangat luar biasa. Sudah kaya, pelit, serakah lagi. Ya. Makanya ya, kita berdoa mudah-mudahan diberikan Allah kekayaan sehingga kekayaan itu mampu membawa kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, sekali lagi, kebahagiaan itu bukan karena banyaknya harta kita, kebahagiaan itu bukan karena kesehatan kita, kebahagiaan itu bukan karena wajah kita, fisik kita, kebahagiaan bukan ketenaran kita, tapi kebahagiaan itu ada di dalam hati yang terkadang kita lupakan bahwasanya kita selalu senantiasa merasa bersyukur. Kemarin sempat saya katakan bahwasanya tidak ada orang miskin di atas muka bumi ini. Hakikatnya tidak ada orang miskin. Di sisi Allah semua orang kaya. Semua orang kaya. Tapi apa? Kita terkadang kurang merasa cukup. Tidak merasa cukup terhadap nikmat oleh Allah SWT. Kira-kira ada enggak? Ketika kamu ditawari, saya ingin beli matamu dengan harga sekian. Saya ingin beli telingamu. Saya ingin beli tanganmu. Saya ingin beli lidahmu. Saya ingin beli organ-organ tubuhmu. Itu betapa kayanya kita sebenarnya. Mengapa kita ya Allah, saya sangat miskin, saya sangat kekurangan. Apa yang membuat kita tidak bersyukur dengan atas apa yang telah Allah berikan saat ini? Ya. Udara yang Allah berikan itu gratis. Allah tidak minta kita membayar udara itu. Coba ya, tanyakan di apotek berapa harga oksigen. Ya, itu semua gratis diberikan oleh Allah kepada kita.
maka apa yang menghalangi kita untuk bersyukur? Mengapa kita selalu merasa kekurangan? Mengapa kita tidak merasa cukup? Ya, masyarakat muslimin rahimakumullah, jamaah pesantren virtual yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian ya, yang keempat, apa yang harus dimiliki? Ya, dalam satu kampung harus memiliki ulama, orang yang berilmu. Tapi kenapa? Orang yang berilmu dan wara, yang selalu senantiasa menjaga diri. Ya, jadi mudah-mudahan ya Allah, semoga Allah menolong kita, menghindarkan kita dari rasa takabur. Karena kebinasaan seorang penuntut ilmu, orang yang berilmu itu adalah ketika sudah ada rasa takabur dalam dirinya, sehingga menggunakan ilmunya itu untuk ya berdebat dengan orang-orang, ingin dipuji oleh orang-orang, ingin merasa bahwa dia lebih hebat dari orang-orang. Mudah-mudahan kita dihindarkan semua dari situ. Makanya seorang ya ulama itu harus memiliki wara, ya selalu ya berusaha untuk menghindari diri kita dari hal-hal yang ya dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, apa yang harus dimiliki atau apa yang harus dijaga dalam kampung itu? Yang pertama tadi sudah saya jelaskan bahwasanya harus memiliki imam yang adil. Kemudian yang kedua harus memiliki tomatua, tania tomacua, bukan tomacua tapi tomatua. Kemudian yang ketiga harus memiliki orang kaya dan dermawan. Kemudian yang keempat, orang yang berilmu dan wara, ya menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang. Kemudian yang kelima terakhir, al-haya. Kata Rasulullah, al-haya'u hasanun walakin fin nisai ahsan. Yara nasat nabita, rasa malu itu baik dimiliki oleh semua manusia, tapi lebih baik dimiliki oleh para wanita. Nah, ini khusus lagi berbicara tentang masalah wanita. Ya, mengapa ya dikhususkan ini al-haya'u? Kata Rasulullah, semua orang ya memiliki rasa malu, tapi lebih bagus, lebih afdal dimiliki rasa malu ini oleh wanita. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya wanita adalah makhluk Allah yang sangat luar biasa, diciptakan sebaik-baiknya. Ya, dibandingkan dengan laki-laki, ya, wanita diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Bahkan ya rasa wanita itu ditinggikan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an ada satu surah yang diberikan nama khusus untuk wanita, An-Nisa, wanita. Ya. Jadi ada apa ini di wanita? Apa yang dimiliki wanita sehingga Allah memuliakannya? Sehingga Allah memuliakan wanita itu dengan satu surah dalam Al-Qur'an yang diberi nama An-Nisa, wanita. Ya, ini yang harus menjadi renungan saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah SWT. Mengapa kata Rasulullah di akhir hayatnya mewariskan kepada kita bahwasanya al-haya'u hasanun walakin fin nisai ahsan. Rasa malu itu baik dimiliki oleh semua manusia, tapi lebih baik dimiliki oleh para wanita. Ada apa ini wanita? Ya, apa hikmah di balik ini? Pesan Rasulullah. Nah, apa yang dipesankan oleh Rasulullah SAW terbukti saat sekarang ini. Terbukti saat sekarang ini. Kita lihat betapa banyak saudari-saudari kita ya, yang terjun dalam pergaulan bebas. Betapa banyak saudara-saudari kita yang sudah kehilangan rasa sirik, rasa malu di dalam dirinya. Ya, bukankah ya kita senantiasa dijunjung tinggi, menjunjung tinggi yang namanya budaya sirik, budaya malu. Apa sih sebenarnya itu sirik? Ya, dan sebenarnya sirik itu asal katanya dari bahasa Arab. Sirik, sirrun. Ya, sirrun. Apa artinya sirrun? Sirrun artinya rahasia. Jadi siri itu menjaga siri, menjaga rahasia. Apa yang tidak boleh ditampakkan, apa yang tidak boleh dikatakan, apa yang tidak boleh ditahu oleh orang lain, itu sirrun, rahasia. Nah, saat ini kita lihat, na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik, di kehidupan sehari-hari kita saja, di kanan kiri ketika kita keluar rumah, na'udzubillah,
Di sana sini wanita dengan bangganya mempertontonkan auratnya, memperlihatkan pahanya, memperlihatkan rambutnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Ini saat sekarang ini. Maka Rasulullah memesankan kepada kita bahwasanya haya'u hasan, al haya'u hasan walakin fi nisa'i hasan. Rasa malu itu baik dimiliki oleh semua manusia, tapi lebih baik dimiliki oleh wanita. Karena ini, ya, Rasulullah mengetahui bahwasanya ini adalah tantangan yang terbesar buat wanita. Banyak sekarang yang apa? Banyak sekarang wanita yang merasa bahwasanya identitasnya, dia malu memperlihatkan identitasnya. Saya seorang muslimah. Ya, saya seorang muslimah. Jadi bukan kita berjilbab, bukan kita ya menutup aurat itu karena kita anak pesantren, bukan karena kita alumni pesantren, tapi kita berjilbab menutup aurat itu karena ini adalah perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Apakah lantas ketika kita berjilbab menutup aurat itu kita bisa dikatakan alimah? Belum tentu. Tapi setidaknya itu adalah bentuk penghargaan, bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dari situ, ya, itu yang akan membuat kita istiqomah nanti. Jadi jangan mengatakan, "Ya, Ustaz, saya belum bisa berjilbab, belum ada hidayah." Wallah, hidayah itu mesti dicari, tidak ditunggu, harus dicari. Apakah kita bisa menjamin bahwa kita masih bisa hidup besok? Apa yang kita tunggu sehingga kita masih ingin menampakkan aurat kita? Bagi seorang anak wanita, ketika sudah mendapatkan baliknya, kemudian dia keluar memperlihatkan auratnya, dia tidak menutup auratnya, maka siapa yang bersalah? Ayahnya. Ayahnya yang bertanggung jawab. Maka saudara-saudariku yang di luar sana yang masih ya dengan bangganya, dengan sombongnya memperlihatkan aurat, siapa yang bersalah? Siapa yang akan diberikan beban oleh Allah? Adalah ayahnya. Dan bagi wanita muslimah yang keluar tanpa menutup aurat, bagi yang sudah menikah, yang akan ikut menanggung adalah suami-suami kalian. Maka tegakah kita membuat ayah kita, membuat suami kita untuk merasakan siksa api neraka? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan ya, jamaah pesantren virtual yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, marilah kita mulai belajar. Ya, bukan berarti ketika kita berpakaian syar'i lantas kita dikatakan orang alim, alimah. Tidak. Itu bukan suatu ukuran. Namun setidaknya itulah yang bisa menjadi penjaga kita sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Kenapa? Wah, kamu jilbaban segala, enggak tren. Lebih baik enggak pakai jilbab. Kita ke salon, rebonding rambut kita, kemudian ini gaya-gaya. Ya, wallah, walan tarda ankal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatuhum. Dan tidak akan pernah ridho mereka, orang Yahudi, Nasrani, sebelum kita mengikuti ajaran agama mereka. Hati-hati. Mungkin saat sekarang ini memang tidak ada peperangan mengangkat senjata seperti masa lalu. Tapi sekarang adalah peperangan gosul fikri, peperangan pemikiran yang hati-hati kita ini diserang virus-virus. Sangat banyak sekarang. Kita diserang dari segi fashion. Ya, kita lihat. Mungkin banyak ya, mohon maaf ya, yang terkadang idola-idola yang mengidolakan artis-artis, ya, sampai-sampai mengikuti gaya-gaya mereka, gaya pakaian mereka, gaya rambut mereka, dan sebagainya. Na'udzubillah. Kita diserang. Maka hati-hatilah para generasi muda
para saudara-saudariku, ya baik yang masih gadis maupun yang sudah menikah, jagalah itu sirrun, rahasia. Jangan sampai ya rahasia itu diketahui oleh orang lain, karena itu ketika sudah ya apa yang ketika diketahui oleh orang lain, ya maka namanya ya apa orang lain ingin mengetahui, ya, orang lain sangat ingin mengetahui namanya, tapi ketika orang lain mengetahui bukan namanya lagi, apakah itu rahasia? Orang ingin mengetahui, orang sangat ingin mengetahui rahasia, tapi ketika sudah mengetahui rahasia itu bukan rahasia lagi namanya. Oleh karena itu, marilah kita kembali budayakan syirik, jaga rahasia itu. Jangan sampai ya kita sebarkan, apalagi aib kita sendiri. Ya, barang siapa yang menjaga aib saudaranya, maka Allah akan menjaga aib kita juga. Tapi barang siapa yang sengaja menyebarkan aib saudaranya, maka satu saat Allah juga akan membuka aibnya itu. Apalagi ya saat sekarang ini wanita, ya jagalah dari perkataan-perkataan, walaupun itu benar, ya itu namanya ghibah. Ketika kita menceritakan keburukan orang lain, itu benar, itu adalah ghibah. Tapi ketika kita menceritakan keburukan orang lain namun itu tidak benar, itu namanya fitnah. Dan kedua sifat ini, fitnah maupun ghibah, sama-sama dilarang oleh Allah, bahkan termasuk bisa menjadi dosa besar. Ya, ghibah, al-fitnatu asyad ghibah, kata Allah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minas sanni nabadus-sanni wala tajassasu, ya wala yaktabaddukum ba'du ayuhibbu ahadakum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Kata Allah dalam Al-Qur'an, orang yang senantiasa menceritakan menjelek-jelekkan orang lain, ya ketika memang itu orang yang melakukan itu betul, tapi ini dalam Al-Qur'an menjelek-jelekkan orang lain, menzalimi orang lain dan sebagainya, kata Allah, ayuhibbu ahadakum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah kalian senang, apakah kalian suka memakan bangkai saudaramu sendiri? Coba. Kemudian fitnah. Ya, kita memfitnah orang lain tidak sesuai. Ya, al-fitnah tasyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi hati-hati. Hafizul lisan, menjaga lidah, adalah salah satu golongan orang-orang yang akan dirindukan oleh surga. Maka bagi orang yang mampu menjaga lisannya, insya Allah akan diberikan kebahagiaan oleh Allah, surga kelak insya Allah. Dan bagi orang yang senantiasa sering ya menggibah orang lain, memfitnah orang lain, stop mulai dari sekarang, bertaubat, memohon maaf, minta ampun kepada Allah, memohon maaf kepada orang yang pernah kita gibah. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari hal demikian. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi jamaah pesantren virtual dimuliakan Allah SWT. Ya mungkin cukup sekian pada kesempatan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua, sebagaimana apa yang telah dijelaskan tadi, walau anna ahlal qura amanu wattaqul fatahna alaihim barakatan minas samawati wal ardh. Bahwasanya ketika di dalam satu kampung ya kita masih ada orang-orang beriman dan bertakwa, maka insya Allah Allah akan senantiasa memberikan keberkahan, berkah dari langit maupun berkah dari bumi. Yang manakah itu? Yang pertama, dalam satu kampung harus memiliki al-imamul adil, pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, dalam satu kampung harus memiliki orang tua yang jadi panutan, yang bisa dituakan, yang bisa didengar perkataannya, yang perkataan dan perbuatannya sesuai dengan syariat. Kemudian yang ketiga, orang yang kaya dan dermawan. Yang keempat, orang ulama dan wara. Dan yang kelima, wanita yang senantiasa menjaga rasa malunya, menjaga hal-hal yang tidak seharusnya. Semoga kita semua dan keluarga kita ya bisa menjadi atau masuk ke dalam golongan-golongan itu, ya dihindarkan dari hal-hal yang buruk, ya baik ya hal-hal yang buruk yang nampak maupun yang tidak nampak, baik di langit maupun di bumi. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sekali lagi ya semoga kita dan seluruh keluarga kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, istiqomah ya di dalam ya saat sekarang ini musim pandemi ini. Mudah-mudahan ya senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang, sehingga alhamdulillah kita bisa keluar atau kita bisa menghadapi situasi saat ini sampai normal kembali.
Amin amin ya rabbal alamin. Ya, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Apabila benarnya itu dari Allah, kalau ada salahnya itu dari saya pribadi sendiri. Laisal insan kamilun fi hasad dunya. Tidak ada manusia yang sempurna di atas bumi. Nobody is perfect in this world. Assalamualaikum wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila tariqil ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.